Oke, halo, Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali dengan saya Renti Oktaria. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat akun di Beasiswa Pendidikan Indonesia, kemudian mengisi data-datanya. Karena ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan sangat detail agar teman-teman bisa lolos seleksi berkasnya ya. Oke, kita cek. Jangan lupa untuk masuk ke situs beasiswa.kemendikbud.go.id ya. Di sana nanti muncul tampilan ada beranda, informasi, program, profil, FAQ, pendaftaran ya. Pastikan teman-teman mengklik yang program. Di sana nanti akan tersaji untuk S1, S2, S3. Nah, klik saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau teman-teman yang ingin mencari beasiswa S1, maka klik yang tanda seperti ini ya untuk sarjana. Kemudian untuk magister, klik yang beasiswa S2. Untuk teman-teman yang doktoral, klik yang beasiswa S3. Karena saya kemarin mengambil program doktoral, maka saya akan memberi contohnya adalah untuk S3. Nanti ketika klik salah satu, misalnya saya mengklik yang S3, dia akan muncul seperti ini, laman seperti ini ya. Nah, muncul laman seperti ini, dia akan meminta nomor induk KTP kita ya, nomor identitas kita sebagai keluarga negaraan. Jadi ini nicknya, kemudian pastikan masukkan passwordnya. Tapi kalau teman-teman belum pernah punya akun, maka klik yang daftar akun ya. Nanti di situ akan diarahkan dan hanya satu kali untuk nick ya, nick yang sama hanya bisa mendaftar satu kali. Jadi kalau pernah bikin akunnya ya tinggal dibuka kembali, terkoneksi, terafiliasi dengan email yang mana. Kemudian kalau sudah bisa, sudah daftar akun, langsung deh login ya. Nick, nomor nicknya, nick KTP, kemudian passwordnya. Lalu di sini ada apa namanya, captcha ya dengan penjumlahan-penjumlahan biasanya, lalu klik sign in. Nah, di sini muncul ini adalah data saya. Karena sebelumnya saya pernah gagal di batch 1, teman-teman bisa lihat di sini. Saya pernah mendaftar di batch 1 dan statusnya tidak lolos. Sedih ya, sedih banget. Jadi waktu itu sangat-sangat sedih. Nanti akan saya ceritakan di part tersendiri bagaimana saya struggling ya, mencoba untuk tetap tabah dan mengulang kembali proses seleksi. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada batch 2, saya mencoba mendaftar kembali dan alhamdulillah rezeki lolos ya. Kalau dilihat saya buat akunnya tanggal 2 Mei ya. Kemudian saya buat akun yang kedua tanggal 24 Oktober. Nah, teman-teman ketika mengisi, misalnya teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, tapi mudah-mudahan jangan ya, gagal di batch 1, apakah di batch 2 data-datanya sudah ada tinggal tersinkron? Jawabannya tidak. Jadi ketika saya daftar di batch 2, kosong kembali seluruh database di akun saya. Jadi saya akan menginput ulang dari awal semuanya, data diri sampai hal yang paling rigid dalam hidup saya gitu ya. Nah, apa aja sih yang akan kita isi? Nah, ini saya kasih bocoran buat teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih ragu, masih bingung daftar nggak ya, akunnya kayak gimana sih? Ya banyak di antara kita suka say cat ya, malu-malu meong. Nah, begitu misalnya ada gambaran jadi lebih percaya diri. Nah, kurang lebih nanti teman-teman akan mengisi berkas beasiswanya sebanyak ini, mulai dari data beasiswa, biodata diri, informasi keluarga, kemudian dokumen-dokumen di sini artinya teman-teman akan mengunggah banyak data ya, berkas yang diminta. Kemudian ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, lalu di sini sertifikat kebahasaan ya. Kemudian juga pengalaman organisasi, prestasi yang pernah teman-teman miliki, tingkat lokal, nasional, mungkin internasional. Kemudian penghargaan, pernah dapat penghargaan dari mana, situ juga ada datanya yang diminta. Kalau tidak ada bisa dikosongkan ya. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti, workshop yang pernah diikuti, karya ilmiah. Nah, kebetulan karena saya PTA mengambil skema perguruan tinggi akademik, maka
poin yang paling penting adalah keikutsertaan kita dalam pelatihan workshop, karya ilmiah, konferensi ilmiah, riset. Nah, itu hal yang penting yang bisa teman-teman harus kuatkan di sana. Jadi, tunjukkan siapa kamu melalui prestasi-prestasi kamu. Ingat, ini tipsnya dari saya, baca dengan seksama, pelajari secara detail, unduh panduan, unduh surat yang sesuai format diminta, lalu kerjakan isi data-data sesuai fakta dan pengalaman, dan jangan lupa selalu perhatikan timeline. Jadi BPI punya timeline nih, kapan sih terakhir kali harus submit, maka pastikan teman-teman jangan pernah mensubmit di hari terakhir. Banyak banget nanti yang akan trouble, entah itu server down, entah itu teman-teman jadi butok kalau kata anak muda zaman sekarang ya, akhirnya panik lalu lost deh, kehilangan momentum. Jadi pastikan H-2 dari penutupan sudah submit ya. Kemudian, nah ini saya akan spill sedikit unggah dokumen. Unggah dokumen apa aja sih? Fast foto. Jadi cek fast foto terbaru yang paling kamu kece, tapi ingat diminta formal ya. Jadi walaupun kamu agak senyum gigi sedikit, senyum Pepsodent, tapi tetap harus formal. Entah itu pakai blazer, entah itu pakai misalnya kamu mau nuansa yang kayak apa ya, hitam putih juga silahkan ya, tapi harus berwarna. Kalau kemarin saya pakai background yang sesuai uh, background saya, misalnya saya pakai karena 88 di belakangnya background biru gitu ya. Uh, tapi ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Yang penting jangan sampai salah mengunggah. Misalnya kamu unggah foto ya yang kamu, nah itu fatal banget ya. Oke, lalu KTP ini juga sama, ada kejadian kawan saya mengunggah KTP suaminya. Mungkin dia hilaf, tapi jangan sampai kejadian karena nanti kamu akan gagal berkas ya. Lalu ada surat rekomendasi pimpinan. Ini caranya teman-teman unduh dulu format yang disediakan, lalu apa namanya bisa kamu ikuti, nggak usah banyak diedit, walaupun nanti ada kolom keterangan apa namanya catatan rekomendasi dari pimpinanmu, serahkan aja ke pimpinanmu, nanti beliau yang akan mengisi. Pastikan ada kop surat resmi dan stempel dari lembaga kalian ya. Kemudian surat rekomendasi akademisi ini saya kemarin dari 3 orang ya. Pertama promotor saya ya, calon promotor saya waktu itu saya minta berarti dari UNJ, akademisi UNJ, kemudian dari Unila sendiri saya minta Profesor Prof EN waktu itu ya, yang memang senior saya di bidang PAUD dan kurikulum. Nah, beliau memberikan statement bahwa saya itu layak untuk mendapatkan beasiswa. Apa aja integritasnya dan seterusnya itu diceritakan di dalam surat rekomendasi akademis. Nah, ketika kamu ingin mendapatkan surat rekomendasi akademisi, attitude kamu nomor 1 ya. Jadi kamu bisa sowan datang ke calon promotormu, atau mungkin kamu datang ke seniormu yang pasti nanti kamu akan butuh support mereka dalam proses kamu menyelesaikan studi ya. Kemudian surat keterangan masa kerja ini memintanya di kepegawaian. Kalau melihat aturannya kita cukup di dekanat saja. Lalu saya minta ke WD2, bagian kepegawaian dan umum. Lalu ada surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Ini juga cukup unduh saja, ada formatnya, tinggal diisi ya di atas materai kalau tidak salah ya. Kemudian, nah karena kita bukan penyandang disabilitas, maka bisa dilewatkan, tidak perlu upload. Lalu teman-teman perhatikan ada tanda bintang merah, ini artinya wajib diisi ya, seperti esai atau personal statement, ini wajib diisi baik untuk yang S1, S2 maupun S3. Ketentuannya apa saja ada di buku panduan. Nah, ini juga sama, proposal penelitian ada bintang merah, artinya wajib disubmit. Apalagi untuk S3 ya, ada standarnya. Surat izin pimpinan ini juga sama, ada formatnya, kamu cukup mengunduh formatnya dan ikuti. Kemudian surat pernyataan beasiswa, ini di atas materai. Ingat materainya 10.000, banyak yang nanya elektronik atau materai biasa. Kalau saya mungkin masih menganut paham saya pakai yang asli saja, yang memang cetak.
kemudian di-scan. Jadi teman-teman hati-hati, ada juga kawan saya yang mungkin merasa, "Ah, udahlah pakai cropping, nah editan, ternyata itu juga bisa gagal berkas. Jadi pastikan berkas asli, stempel asli atau materai yang asli, kemudian kamu scan. Ya scannya di tempat yang bagus ya teman-teman, misalnya kamu memang modal datang ke tukang scan ya, fotokopi, karena kalau misalnya kamu scan pakai misal aplikasi tertentu, biasanya tidak sebagus ketika kamu scan dengan mesinnya ya. Itu tips dari saya. Kemudian surat keterangan sehat dan bebas narkoba ini juga sudah jelas surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Jadi kalau saya kemarin di batch 1 saya dari klinik Pratama ya, yang memang dia menyediakan tes narkoba. Jadi ada 2 suratnya. Itu di-scan urutannya jangan sampai kebalik. Surat keterangan sehat dulu, baru narkoba. Dan ingat harus jelas tanggalnya. Kalau misalnya kamu masuk ke batch 1, di mana itu bulan Mei, hari ini yang sedang berjalan, maka pastikan memang sangat update sekali di tanggal misalnya sekarang tanggal 11 Mei misalnya seperti itu. Jadi atau 10 Mei gitu ya, yang memang saat kamu submit nggak jauh dari bulan Mei. Itu sih tipsnya ya. Nah, kemudian saya punya pengalaman ketika saya gagal di batch 1, di batch 2, itu kan berarti sudah kadaluarsa ya. Walaupun menurut data 6 bulan terhitung dari tanggal pendaftaran. Saya nggak mau berspekulasi, Mei ke Oktober itu udah masuk bulan ke-6. Jadi saya update yang baru lagi, saya modal lagi, keluarkan uang lagi untuk tes. Nah, kebetulan lagi di jalan, entah gimana surat keterangan sehat yang secuil itu hilang. Ini kesalahan saya ya, karena mungkin lagi panik ngendarain mobil, ternyata entah jatuh entah gimana jadi hilang. Akhirnya saya punya 2 surat dari instansi yang berbeda untuk batch 2. Di surat keterangan saya dari puskesmas dekat rumah ya, di Haji Menan, Lampung Selatan. Kemudian untuk bebas narkoba saya dari klinik Pratama ya, di Kedaton. Dan alhamdulillah itu nggak masalah karena memang jelas ada datanya ya. Nah, sertifikat kemampuan bahasa internasional di sini saya mengupload satu sertifikat TOEFL ya, walaupun memang sekali lagi BPI tidak mengharuskan TOEFL, apalagi yang dalam negeri. Tapi kalau luar negeri tetap ada ya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku panduannya. Kemudian KHS terakhir, semester terakhir ini untuk skema S1 calon guru ya. Jadi yang sudah ongoing. Kita tidak mengupload ke sini ya. Kemudian ada surat keterangan perguruan tinggi bahwa lulus S2 tanpa penelitian. Ini juga tidak, karena S2 saya dengan riset. Kemudian transkrip terakhir legalisir untuk doktoral wajib S1 dan S2. Jadi transkripnya harus asli ya teman-teman, yang memang pilihannya asli atau legalisir. Saya memilih yang asli. Jadi yang asli saya scan urutannya S1 dan S2. Kemudian begitu juga ijazah, ini saya scan yang asli S1 dan S2. Nah, buat teman-teman yang mungkin ijazahnya lagi tertahan di bank, jadi pastikan legalisirnya asli ya, jangan sampai legalisirnya fotokopian. Nah, itu juga di reject ya, bisa gagal berkas. Jadi kalau misalnya tidak ada yang aslinya, legalisirnya harus legalisir cap asli ya, di scan yang rapi. Kemudian, nah ini LOE unconditional atau keterangan diterima di perguruan tinggi yang kamu minati. Ingat teman-teman, kalau beasiswa pendidikan Indonesia itu memang sangat memprioritaskan yang sudah punya LOE. Beda dengan LPDP. LPDP bisa buat teman-teman yang tidak punya LOE mengajukan beasiswa. Sementara kalau BPI wajib ada LOE. Itu artinya kamu harus sudah lulus dulu keterima jadi calon mahasiswa baru di perguruan tinggi yang kamu minati. Nah, nanti akan saya kasih contoh bagaimana bentuk LOE saya, dan saya tempelkan dengan surat differ. Artinya apa? Saya belum bayar UKT saat saya mendaftar, dan saya akan menunggu lolos beasiswa dulu, baru saya mau bayar UKT dari uang beasiswa itu. Ya, jadi kita harus cerdas nih teman-teman ya di sini. Oke, nanti saya ceritakan di video tersendiri kenapa kita harus differ dan kenapa kita harus make sure dulu kita tuh lulus beasiswa, baru kita berangkat ke kampus yang kita ingin sekolah. Nanti saya ceritakan tersendiri ya.
Oke, di sini ada SKPNS terakhir atau jabatan fungsional. Ya, karena skema saya adalah perguruan tinggi akademik dan kebetulan saya juga ASN, maka ini wajib dilampirkan ya, SKPNS terakhir. Buat teman-teman yang bingung apa aja urutannya, ya SK kalau saya kemarin SK-nya tuh memang udah nempel teman-teman ya. Saya tempelkan dari PNS dulu, kemudian ada urutannya CPNS-nya, kemudian ada TMT pertama saya, kemudian ada jabatan fungsionalnya ya, yang dimana kita misalnya baru asisten ahli atau mungkin sudah rektor ya. Nah, ini saya crop ya, saya kasih tahu buku panduan yang terbaru 2024 di mana ini teman-teman bisa lihat pendaftar menyampaikan esainya seperti apa di sini untuk S1, S2, S3 dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah kreatif-kreatif banget, misalnya gini, saya tuh pengen biar kelihatan deh kalau saya itu jago bahasa Inggris, padahal kamu daftarnya dalam negeri, maka please bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Karena saya pernah dengar dari senior ya, yang terlalu berlebihan itu juga bisa gagal teman-teman ya. Jadi kalau kamu memang mau keluar negeri, boleh esaimu pakai bahasa Inggris. Selanjutnya jumlah kata harus diperhatikan. Untuk S1 minimal 1000, maksimal 1500. Jadi kalau misalnya kamu nulis 250 kata itu setengah halaman A4. Artinya kamu bisa menulis sekitar 2 lembar sampai 3 lembar diperbolehkan ya. Nah, lebih dari itu hati-hati teman-teman. Karena banyak juga reviewer yang ngecek berapa jumlah kata kamu gitu ya. Nah, untuk S2 dan S3 minimal 1.500, maksimal 2.000. Kemudian ada pertanyaan, isinya apa aja sih untuk esai? Kita akan bahas di video tersendiri aja ya, karena ini bakalan panjang banget. Kemudian nah, di sini juga untuk rencana studi. Nah, teman-teman harus dibedakan, S3 tidak ada lembar tersendiri untuk rencana studi, tapi dia ngeblur apa namanya, insight ya, masuk ke dalam proposal. Tapi kalau untuk S2 dia harus ada rencana studi. Rencana studinya ini menggambarkan seperti yang poin-poin diminta ini. Nah, sebetulnya 11-12. Kalau S2 disebutnya rencana studi, kalau S3 diminta proposal penelitian. Dan teman-teman jangan kebalik, misalnya kamu mau S3, terus kamu juga melampirkan rencana studi. Karena sebetulnya rencana studi untuk S3 muncul terpampang di dalam proposal ya. Nah, saya akan lebih banyak sharing untuk proposal yang S3 karena kebetulan saya memang skema S3 ya. Jadi ingat di sini proposal harus memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, kemudian pertanyaan, tujuan penelitian ya, metode, desain, manfaat, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kemudian sekali lagi kalau dalam negeri pakai bahasa Indonesia aja, kalau luar negeri pakai bahasa Inggris. Ingat minimal 1.500, maksimal 2.000 kata. Pasti banyak teman-teman yang bilang proposal 2.000 kata ya, bab 1, 2, 3, gimana caranya? Nah ini juga poin penting banget, jangan lebih, jangan kurang dari 1.500. Dan ingat karena kita mau mempromosikan diri kita mau dapat beasiswa, sesuatu yang besar, kita harus bisa ngejual dan meyakinkan kepada reviewer kalau kita tuh layak jadi worthy. Oke, itu teman-teman. Nah, di sini ada ketentuan. Kalau kenapa tadi saya bilang untuk DPI dalam negeri tidak ada persyaratan skor bahasa asingnya ya, karena di buku panduannya begitu, teman-teman bisa lihat ini. Nah, tidak ada ya, baik S2 maupun yang S3, tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti nggak usah dong ya dilampirkan misalnya pertanyaan seperti itu. Saran saya tetap dilampirkan kalau teman-teman punya. Oke, ini selanjutnya adalah contoh LOE yang saya miliki ya. Di sini saya melampirkan 2 surat LOE dan surat differ.
Jadi di-scan bersamaan halaman pertama LOE, halaman keduanya adalah surat differ. Disubmit di bagian LOE unconditional atau surat keterangan diterima. Bentuknya seperti ini. Kalau LOE ya saya nggak tahu di kampus lain, tapi kalau di UNJ begitu kita dinyatakan lulus jadi mahasiswa, calon mahasiswa, maka kita bisa langsung mengunduh LOE ya, surat keterangan lulus seleksinya saja. Waktu itu saya di gelombang pertama 25 Maret, jadi masih sangat fresh banget di awal-awal. Nah, kalau surat differ, inilah surat yang kita harus butuh effort ya, karena teman-teman harus datang ke kampusnya. Kebetulan saya posisi di Bandar Lampung dan saya meminta utusan dari keluarga saya mau ngucapin terima kasih banyak buat abang saya satu-satunya ya, Bang Andi, yang dia rela dan support saya ya, meluangkan waktu libur kerja dulu, dia datang ke UNJ karena memang UNJ masih perlu datang langsung gitu ya. Nah, ketika itu suratnya, berkasnya diantarkan langsung ke Wadir 1 ya, Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana. Nah, suratnya dimasukkan, nggak langsung dapat teman-teman, kita harus keep kontak terus dengan komunikasi dengan UNJ. Nah, tipsnya adalah untuk teman-teman yang ingin mendapatkan surat differ dengan gampang, teman-teman harus terus berkomunikasi dengan calon promotornya. Oke, itu aja. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tetap semangat, semoga berhasil menyiapkan beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye. Kalau kamu merasa video ini bagus dan sangat bermanfaat, silahkan subscribe, like, comment, and share ke semua orang. Thank you.